Halo guys, ketemu lagi di Okira Goldfish yang membahas seputar ikan mas koki. Jadi macam-macamnya ikan mas koki kita akan coba bahas di sini. Kenapa namanya Okira? Okira itu kepanjangan dari Oranda, Ryukin, Rancu. Tiga mas koki ini yang paling hit saat ini untuk kita coba bahas gitu ya, karena penggemarnya paling banyak gitu ya. Tapi yang paling pertama gue mau coba bahas rancu, salah satu jenis ikan mas koki yang paling lucu menurut gue ya, yang paling mahal. Kenapa sih mas koki rancu ini paling mahal gitu ya? Jadi gue akan ngebahas kenapa mas koki rancu ini harganya lebih mahal dibanding ikan-ikan yang lain gitu ya. Sorry, dibanding dengan mas koki yang lain gitu ya. Nah, langsung aja nih guys. Yang paling pertama adalah rancu itu, ini sih kalau gua bisa jelasin saat ini berdasarkan dari petani-petani ikan mas koki yang memang udah punya pengalaman lama di mas koki gitu ya. Gua ketemu petani mas koki atau peternak mas koki dari Tulung Agung. Terus gua ketemu peternak ikan mas koki di Ciseeng ya. Ciseeng itu udah masuk Bogor antara Parung ke Bogor gitu ya. Perbatasan lah kurang lebihnya di Ciseeng gitu ya. Jadi berdasarkan dari dua komunitas peternak tadi, gue punya kesimpulan bahwa ikan yang pertama bahwa adalah ikan rancu, ikan mas koki rancu itu kenapa lebih mahal? Yang pertama adalah karena pertumbuhannya paling lama di antara mas koki yang lain, di antara Oranda, di antara Ryukin gitu ya. Dari tiga jenis ini, yang paling lama pertumbuhannya adalah rancu. Jadi perbandingannya gini, kalau Ryukin sama Oranda lahirnya itu misalkan sorry, kalau rancu itu misalkan di bulan Januari dia lahir nih, awal Januari nih gitu ya. Jadi di bulan kedua Februari Oranda sama Ryukinya netes gitu ya. Nanti di bulan kelima itu mereka badannya udah bisa sama gitu ya. Jadi perbandingannya itu kurang lebih di uh, kalau Ryukin sama Oranda itu 3 bulan, size-nya udah sebesar jempol gitu ya. Kalau rancu itu kurang lebih di 5 bulan baru dia bisa sebesar jempol. Sebesar jempol tuh ya kurang lebih 4 sampai 5 cm lah ya. Jadi untuk mencapai ukuran 5 cm itu rancu pertumbuhannya bisa sampai 5 bulan. Jadi kesimpulannya adalah 1 bulan itu 1 cm untuk si rancu. Nah, kalau mengenai umur, kalian juga belum bisa memastikan kalau misalkan dia 12 cm, wah berarti dia udah 12 bulan gitu ya. Kita nggak bisa patokin ke situ karena biasanya, balik lagi nih, kalau peternak bilang biasanya yang ngejual rancu itu tergantung dari pakan yang dia kasih, pakan yang diberikan. Semakin tinggi proteinnya, semakin cepat pertumbuhannya gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulin tuh kalau memang kalian benar-benar ngebreed sendiri, kalian benar-benar coba ternakin sendiri dengan kapasitas pakan yang proteinnya tinggi, itu baru kita bisa ngasih kesimpulan, oke, 12 cm berarti dia usianya 1 tahun gitu ya. Berapa sih maksimal rancu yang bisa dia, pertumbuhan rancu maksimal tuh berapa 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 senti sih
maksimalnya. Rancu itu maksimal tumbuh bisa sampai 15 cm. Ya, jadi kalau kalian lihat penggaris sekarang 15 cm itu cukup besar ya untuk rancu. Nah, 15 cm itu pertumbuhan maksimal ya. Jadi kalau dia udah nyampe di 15 cm itu ya udah pasti dia 1 tahun 5 bulan gitu ya. Tapi ya kita kalau udah di 15 cm itu kita nggak bisa prediksi lagi. Yang udah pasti dia umurnya satu tahun, sorry, 15 bulan, jadi itu satu tahun 3 bulan gitu ya. Nah, yang udah pasti. Tapi kalau kita tebak dia 2 tahun 3 tahun, nah itu kita nggak bisa prediksi lagi ya, karena udah mencapai pertumbuhan maksimal gitu. Tapi kalau dari kecil sampai dewasa kita masih bisa tebak 10, misalkan ada yang jual 10 cm, oh berarti 10 bulan gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke Ryukin, kita masuk ke Oranda, kita nggak bisa prediksi. Misal dia udah 10 cm, oh 10 bulan, oh nggak juga. Oranda itu bisa nyampe 10 cm di 7 sampai 8 bulan, dia juga udah bisa, ada yang udah bisa sampai 10 cm gitu ya. Nah, terus itu yang pertama ya. Kenapa rancu lebih mahal? Karena pertumbuhannya paling lama gitu ya, paling lama. Terus yang kedua adalah karena dia punya bentuk kurva ya. Kurva tuh kayak setengah lingkaran gitu ya, setengah lingkaran, di mana kalau rancu yang bengkok badannya, yang ekornya bengkok ke bawah, nah itu udah pasti rancu yang gennya paling bagus gitu ya. Jadi kalau kalian nemu rancu yang ekornya lurus gitu ya, kita bisa lihat ada di Oranda, ada di Ryukin, itu kurang lebih ekornya biasanya lurus gitu ya, dari kepala sampai buntut itu lurus gitu. Ada bengkok tapi sedikit gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat rancu itu bisa dibilang dia buntut belakangnya tuh bengkok ke bawah. Nah, itu udah pasti gennya yang paling bagus. Terus kemudian yang kedua, selain dia bentuknya kurva, itu dia juga punya kepala yang lemaknya ya boleh dibilang kayak seperti buffalo, atau kan ada tuh rancu pigi. Rancu pigi tuh yang punya lemaknya ya mirip-mirip babi lah, buffalo juga gitu ya. Jadi dia lemaknya itu nggak ngegumpal di kepala tapi meruncing ke depan, tuh buffalo namanya. Kalau misalkan rancu sapi ya, dia tinggal kita lihat coraknya seperti sapi gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa rancu ini lebih mahal dibanding yang lain? Yang ketiga nih kita masuk ya, dibanding yang lain. Jadi rancu itu ternyata hybrid nih guys. Hybrid itu adalah kreasi dari manusia itu sendiri, jadi dari peternak ya maksudnya. Jadi si peternak ini mereka memiliki teknologi peternakan ya. Gue juga kurang begitu paham lebih dalam ya. Jadi rancu itu sebenarnya perkawinan antara sebenarnya Oranda dengan Oranda ya waktu itu ya. Jadi kalau boleh dibilang itu ikan cacat yang jenisnya jadi lebih mahal, nggak ada dorsal atasnya gitu ya. Waktu itu sejarahnya rancu itu karena waktu itu ada kerajaan Cina itu yang dulu tuh rancu tuh asalnya dari Cina ya guys, jadi bukan dari Jepang gitu. Jadi rancu itu waktu itu kaisar di Cina itu memang dia seneng ikan. Terus lagi ada kayak semacam acara kompetisi gitu ya di negara sana itu, kalau gua baca dari artikelnya di tahun 1800-an gitu ya. Jadi waktu itu peternak di sana membuat ikan mas koki yang
Jenisnya langka, tapi sebenarnya sih bukan langka. Mereka membuat sendiri gitu gen itu gitu ya. Sampai jadilah rancu yang mereka sebut waktu itu ikan langka gitu ya. Padahal waktu itu mereka membuat sendiri hybrid. Nah, teknologinya sendiri waktu itu yang dipakai gue juga kurang tahu seperti apa. Lahirlah rancu, dan waktu itu ikan mas koki termahal adalah yang warna kuning. Jadi kalau mobil itu yang paling mahal warna merah gitu ya. Kalau ikan itu, ikan mas koki itu yang paling mahal tuh ya. Itu yang warna kuning dulu nih ceritanya gitu ya. Jadi kenapa rancu itu bisa lebih mahal dibanding yang lain? Ya kalian kalau pelihara oranda 1 tahun udah bisa nyampe sekitar 15-20 senti gitu ya. Kalau rancu itu setinggi-tingginya protein, dia 1 bulan itu cuman 1 senti gitu ya. Jadi kurang lebihnya ya 1 tahun itu baru 12 senti. Itu pun kalau kalian push terus makan, kasih makan, push protein yang tinggi ya. Protein yang tinggi tuh dari pelet bisa, dari cacing bisa, dari ulet bisa gitu ya, atau dari protein nabati tuh kayak daun salada atau brokoli gitu ya. Nah, cuman gue saranin kalau kalian yang ngejar warna itu jangan kasih cacing sutra maksudnya ya. Kalau kalian mau ngejar warna, ada pelet-pelet yang rekomendasi untuk membuat warnanya lebih bagus gitu ya. Lebih bagus itu kasih pelet yang kandung proteinnya tinggi gitu ya. Supaya warnanya bagus. Tapi kalau kalian benar-benar lagi nge-push size dari kecil gitu ya, kalian bisa kasih ya cacing sutra tadi ya, ulet gitu ya, atau yang memang kalian lihat ini bisa dimakan sama mas koki untuk pertumbuhannya bisa lebih cepat gitu ya. Gitu. Jadi kenapa rancu lebih mahal, itu aja yang gua coba share ke kalian ya. Semoga bermanfaat ya guys. Thank you guys. Dah.